kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan Tuhan yang terus melindungi, memimpin. Semua yang kami persembahkan menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kita, menjadi pegangan kami sekalian. Nah, saudara, doa malam juga ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan silahkan ditujukan kepada kami. Dan kami akan berusaha menjawabnya dalam doa-doa malam kita menjadi tema-tema di doa malam kita. Nah, saat ini kami ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan renungan firman Tuhan secara singkat dengan judul Kata Kunci Bertumbuh. Kata kunci (2) bertumbuh. Mari kita baca dulu Matius pasal 17 ayat 19 sampai 20. Matius pasal 17 ayat 19. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Nah, sampai di situ pembacaan saya. Saudara, kata kunci bertumbuh. Jadi ini ada hubungannya dengan yang kemarin. Hari kemarin kita merenungkan bahwa iman itu ada dua macam, yaitu iman yang menyelamatkan dan iman yang memindahkan gunung. Ayatnya yang tadi kita baca sebagian, ya. Kali ini kita baca lebih komplit, ya. Jadi iman yang memindahkan gunung itu iman yang menyatakan kuasa. Kalau iman yang menyelamatkan itu sekedar percaya kepada Tuhan saja sudah cukup, ya. Percaya ikut Tuhan Yesus itu cukup, ya, diselamatkan. Dalam iman Kristiani kepastian keselamatan itu kepastian, ya. Jadi kalau sudah menjadi murid Tuhan Yesus, dibaptis, ikut dengan sungguh-sungguh, setia dan taat firman-Nya, diselamatkan. Nah, kemudian orang Kristiani, umat beriman itu tidak cukup hanya sampai di situ, tetapi harus sampai kepada tahap iman tahap berikutnya, kalau menurut istilah saya begitu, yaitu iman yang memindahkan gunung. Iman yang bukan sekedar percaya, tetapi iman itu mau dipraktekkan dalam kehidupannya untuk hidup zaman sekarang, dan bahkan janji-janji Tuhan terjadi atas kita, menampakkan kuasa Tuhan, dan itu untuk melayani Tuhan maupun untuk menunjang kehidupan orang beriman itu sendiri. Nah, jadi iman yang menyatakan kuasa ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kalau engkau memiliki iman sebiji sesawi saja, maka engkau dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari sini ke sana,
dan itu akan terjadi. Nah, itu iman yang memindahkan gunung. Jadi iman yang kemudian menetas. Imannya itu terbukti dapat menyatakan kuasa Allah terjadi dalam kehidupan seseorang atau dalam pelayanannya. Nah, seperti itu. Itu iman yang memindahkan gunung. Nah, mari sekarang kita renungkan bagaimana bisa memiliki iman yang memindahkan gunung itu. Di sini dalam bagian ini Tuhan Yesus berkata, kalau punya iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu kecil, saudara. Biji sesawi itu kecil. Sebagai gambarannya, saya mengingat ada ilustrasi yang ditulis di dalam buku rohani yang saya baca. Untuk menjelaskan biji sesawi itu bahwa ada seorang pengkhotbah mengkhotbahkan soal biji sesawi. Lalu dia membawa betul biji sesawi itu dalam sebuah kertas. Jadi kertasnya putih, biji sesawinya itu hitam kecoklatan gitu warnanya, kecil. Nah, lalu meminta jemaat supaya melihat. Jadi beberapa jemaat diminta maju ke depan untuk melihat biji sesawi itu. Lalu dikisahkan ada seorang ibu tua yang sudah pakai kacamata tebal, lalu melihat, itu tidak bisa melihat. Dia bilang, mana Pak Pendeta? Tidak ada biji sesawinya. Ternyata biji sesawinya itu sudah jatuh ke tanah karena kabur kena nafas si ibu tua itu. Jadi itu untuk menggambarkan betapa kecilnya biji sesawi itu. Nah, jadi kok Tuhan berkata bahwa mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, itu artinya iman yang kecil, tapi bisa memindahkan gunung menurut Tuhan. Kan lebih baik iman yang besar. Untuk menggambarkan besar itu sebesar gedung pertemuan. Wah, gitu. Apabila engkau memiliki iman sebesar gedung pertemuan, ya ini analogi yang dipakai oleh Tuhan Yesus kok biji sesawi gitu ya. Bukan batu besar atau gajah atau apa gitu ya. Tapi biji sesawi, saudara. Nah, ini mari kita renungkan apa perbedaannya benda-benda besar seperti saya sebutkan tadi, gedung pertemuan, dengan biji sesawi. Kalau benda yang lain yang berupa benda mati, kalau engkau punya iman sebesar Candi Borobudur, nah gitu, itu candi itu atau gedung pertemuan itu sejak dulu tidak berubah kalau tidak direnovasi. Benda itu akan tetap seperti itu, namanya benda mati. Tapi kalau biji sesawi itu bertumbuh. Nah, makanya judul renungan sore hari ini adalah kata kunci bertumbuh. Saya ingin menghubungkan dengan penjelasan Tuhan Yesus di bagian yang lain, yaitu di Matius pasal 13 ayat 32. Tuhan Yesus berkata begini, ini ucapannya Tuhan Yesus juga. Memang biji itu, ini yang dibicarakan ini biji sesawi. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, jadi ini menjelaskan bahwa iman sebesar biji sesawi itu bukan besarnya, bukan ukurannya, tetapi iman yang bertumbuh, saudara. Nah, yang namanya bertumbuh itu berubah. Biji sesawi yang bertumbuh itu bukan biji sesawi yang disimpan di tempat yang rapih, tapi yang ditabur ke tanah, kemudian biji itu pecah. Biji itu bisa disebut rusak. Bentuknya rusak, tidak
tidak bulat seperti tadinya yang utuh, dia pecah dan bertumbuh menjadi pohon yang besar. Bahkan dikatakan burung-burung bersarang di cabang-cabangnya. Nah, bagaimana ini bisa diterapkan di dalam iman? Kalau Tuhan berkata bahwa biji iman kita itu sebesar biji sesawi, artinya iman kita harus bertumbuh. Dan untuk bertumbuh itu pengalaman saya, saudara, itu memang perlu berubah. Dan perubahan itu perlu tantangan, saudara. Setiap perubahan perlu tantangan. Ada di contoh-contoh di kitab suci. Iman yang bertumbuh itu perlu tantangan. Salah satunya, contohnya adalah Abraham, saudara. Abraham itu beriman kepada Tuhan, dia orang yang paling dekat dengan Tuhan, dikatakan seperti itu. Nah, tapi bukan berarti dia tidak pernah diberi tantangan. Tuhan berkata kepada Abraham, persembahkanlah anakmu yang tunggal itu. Bukankah itu tantangan? Dan Abraham lulus dalam tantangan itu. Dan namanya anak yang tunggal itu, saudara, itu pergumulan yang berat. Itu Abraham. Dan masih ada banyak contoh lagi di kitab suci. Nah, kalau di kehidupan kita sekarang, mari kita terapkan saja. Kita beriman dan berkata bahwa Tuhan memberkati saya. Tuhan menyertai saya. Tuhan sangat mengasihi saya. Tapi pertanyaannya ketika ada firman Tuhan supaya kita mempersembahkan sesuatu, apakah kita berani melakukannya? Dan sesuatu itu semakin besar semakin menjadi pergumulan. Iya toh? Jadi kalau orang mempersembahkan sesuatu, persembahan mingguan itu ringan, ya. Tapi ketika ada tantangan lalu untuk mempersembahkan mobil misalnya, wah itu pakai pergumulan. Wah, dipersembahkan atau enggak ya? Ini barang lebih berharga. Lebih berharga lagi, lebih menjadi pergumulan lagi. Dan bahkan kadang-kadang tantangan untuk kemajuan iman ini menyangkut hidup dan mati, saudara. Iya. Nah, itu sebabnya maka dikatakan iman yang bisa memindahkan gunung itu iman sebesar biji sesawi. Karena biji sesawi itu mati, berubah, dan bertumbuh menjadi pohon yang baru, bentuk yang baru, yang semakin sempurna. Seperti itu. Saya mengalami ketika saya mendapat panggilan, saya masih bekerja di sebuah perusahaan. Menurut saya cukup mapan pekerjaan saya. Saya bisa maju itu melalui pekerjaan saya. Saya bisa membeli rumah, bisa membeli kendaraan, itu karena saya bekerja. Tapi kemudian Tuhan mengusik saya, gitu. Keluar dari pekerjaanmu untuk melayani aku secara full time. Wah, itu pergumulan, saudara. Saya melepaskan pekerjaan, walaupun waktu itu ada jalan, yaitu menerima pensiun dini. Wah, tapi bagi saya, kalau melanjutkan pekerjaan itu, rezeki saya, menurut perhitungan saya, lebih lancar waktu itu. Ya sudah mapan kok. Tapi ada tantangan iman. Nah itu, jadi tantangan iman itu sering berat seperti ini. Makanya dikatakan seperti biji sesawi.
Biji sesawi itu kalau mau bertumbuh itu berubah, pakai pecah dulu, kemudian menjadi sesuatu yang baru. Nah itu saya pernah sedikit punya pengalaman semacam itu. Saya baru merasakan ketika sudah sama-sama pensiun, sudah usia pensiun seperti usia saya sekarang ini, teman-teman yang satu perusahaan dengan saya, beberapa orang mengatakan begini, wah aku iri sama kamu, bilang begitu, kamu sekarang masih sampai mana-mana, aku di rumah sekarang ngomong cucu aja, gitu. Nah, ya prosesnya lama, pakai menerima tantangan iman, seperti itu, saudara. Nah, jadi iman yang sebesar biji sesawi itu artinya iman yang bertumbuh, dan bertumbuh itu berubah. Karena itu maka nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini bunyinya begini. Iman yang sesuai kehendak Tuhan adalah iman yang bertumbuh sampai mencapai tingkat iman yang menyatakan kuasa. Saya ulangi. Iman yang sesuai kehendak Tuhan adalah iman yang bertumbuh sampai mencapai tingkat iman yang menyatakan kuasa. Kuasa Tuhan tentu saja. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa sesuai yang Tuhan firmankan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadiratmu dan petunjukmu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini. Kami memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi pada hari-hari yang sama setiap jam 5 pagi. Hanya temanya berbeda. Terima kasih kepada semua yang mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Dan terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.